Hai semuanya, hidup kita di abad ke-21 ini memang penuh dengan tantangan, terutama soal bagaimana kita menyelaraskan antara dunia kerja dan kehidupan pribadi. Dulu, istilah yang paling sering kita dengar adalah work-life balance. Konsep ini mengandaikan bahwa pekerjaan dan kehidupan pribadi adalah dua hal yang terpisah, bahkan seringkali bertolak belakang. Kita diminta untuk menyeimbangkan keduanya, seolah-olah ada timbangan yang harus dijaga agar tidak timpang. Selama 8 jam bekerja, kita fokus 100% terhadap pekerjaan. Lalu setelahnya, kita beralih ke kehidupan pribadi dan melupakan pekerjaan sepenuhnya. Terdengar ideal ya? Namun, kenyataannya seringkali tidak semudah itu. Pikiran kita tidak bisa dihidupkan dan dimatikan seperti saklar lampu. Seringkali saat kita sedang bersama keluarga, tiba-tiba ada notifikasi email masuk dari bos. Atau saat liburan, kita masih memikirkan deadline yang menanti setelah kembali. Ide work-life balance ini meskipun niatnya baik, justru seringkali membuat kita merasa bersalah, seolah kita gagal jika tidak bisa memisahkan keduanya secara sempurna. Konsep ini mulai terasa ketinggalan zaman seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Saat ini kita bisa bekerja dari mana saja dan kapan saja. Batasan antara kantor dan rumah menjadi sangat kabur. Laptop, smartphone, dan koneksi internet membuat pekerjaan seolah selalu ada di genggaman kita. Disinilah muncul gagasan baru yang lebih relevan dengan kondisi sekarang, yaitu work-life integration. Berbeda dengan work-life balance yang berusaha memisahkan, work-life integration justru menyatukan. Bukan berarti kita bekerja 24 jam non-stop, melainkan bagaimana kita bisa menggabungkan pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi satu kesatuan yang harmonis. Tujuannya bukan lagi untuk menciptakan garis pemisah yang kaku, melainkan untuk menciptakan sinergi di antara keduanya. Ini tentang menemukan cara agar pekerjaan bisa mendukung kehidupan pribadi dan sebaliknya. Kehidupan pribadi bisa memberikan energi positif untuk pekerjaan. Bayangkan saja, kita tidak perlu lagi merasa bersalah saat sesekali memeriksa email saat sedang menunggu anak selesai les. Itu bukan kegagalan, melainkan bagian dari bagaimana kita mengelola waktu dan tanggung jawab. Sebaliknya, work-life integration memberi kita fleksibilitas untuk bisa menghadiri acara sekolah anak di siang hari, lalu melanjutkan pekerjaan di malam hari setelah anak tidur. Konsep ini mengakui bahwa hidup itu dinamis dan tidak bisa dipartisi menjadi kotak-kotak yang kaku. Kita tidak perlu lagi berusaha keras untuk mematikan pikiran tentang pekerjaan di rumah. Sebaliknya, kita bisa mengelola kapan dan bagaimana kita menangani pekerjaan tersebut. Ini adalah pergeseran pola pikir yang mendasar, dari bagaimana saya memisahkan menjadi bagaimana saya menyatukan. Pergeseran ini membawa banyak keuntungan, salah satunya adalah fleksibilitas. Dengan work-life integration, kita tidak lagi terikat pada jam kerja tradisional 9-5. Kita bisa mengatur jadwal sendiri sesuai dengan kebutuhan dan energi kita. Misalnya jika kita adalah tipe orang yang lebih produktif di pagi hari, kita bisa mulai bekerja lebih awal dan mengambil istirahat di siang hari untuk berolahraga atau sekedar bersantai. Jika ada urusan pribadi yang mendesak, kita bisa menyelesaikannya tanpa harus merasa bersalah atau mengambil cuti. Fleksibilitas ini tidak hanya menguntungkan karyawan tetapi juga perusahaan. Karyawan yang merasa diberi kepercayaan dan fleksibilitas cenderung lebih loyal, bahagia, dan produktif. Mereka merasa dihargai sebagai manusia seutuhnya, bukan hanya sebagai mesin kerja. Selain itu, work-life integration juga cenderung meningkatkan produktivitas dengan pendekatan ini. Saat kita diberi kebebasan untuk mengatur waktu, kita bisa bekerja di saat kita paling berenergi dan fokus. Ini berbeda dengan dipaksa bekerja di jam-jam tertentu meskipun kita sedang tidak mood atau lelah. Dengan work-life integration, kita bisa mengambil jeda singkat saat merasa jenuh, misalnya dengan berjalan-jalan sebentar, lalu kembali bekerja dengan pikiran yang lebih segar. Istirahat yang terintegrasi seperti ini jauh lebih efektif daripada istirahat yang kaku di waktu makan siang. Kita juga bisa memanfaatkan waktu yang biasanya terbuang, seperti saat perjalanan ke kantor, untuk merencanakan hari atau mendengarkan podcast yang relevan dengan pekerjaan. Ini adalah cara cerdas untuk mengoptimalkan waktu tanpa harus merasa tertekan. Yang tak kalah penting, work-life integration juga berdampak positif pada kesehatan mental. Tekanan untuk menciptakan pemisahan yang kaku antara pekerjaan dan kehidupan pribadi seringkali menimbulkan stres dan kecemasan. Kita merasa gagal jika tidak bisa sepenuhnya hadir di salah satu ranah. Dengan work-life integration, tekanan itu berkurang. Kita bisa menerima bahwa pekerjaan itu bagian dari hidup kita dan itu tidak selalu harus menjadi beban. Sebaliknya, kita bisa menemukan makna dan kepuasan dari pekerjaan, yang kemudian bisa memberikan support positif untuk kehidupan pribadi kita. Misalnya, saat kita berhasil menyelesaikan sebuah proyek yang sulit di kantor, kebahagiaan dan rasa bangga itu bisa kita bawa pulang dan bagikan dengan keluarga. Sebaliknya, dukungan dari keluarga bisa menjadi motivasi kita untuk bekerja lebih baik. Ini adalah feedback loop yang positif dan saling menguatkan. Namun,
Tentu saja menerapkan work-life integration ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada tantangan yang harus kita hadapi. Salah satunya adalah disiplin diri. Dengan fleksibilitas yang lebih besar, kita harus bisa mengatur diri sendiri agar tidak kebablasan. Tanpa batas yang jelas, kita bisa jadi bekerja terlalu banyak atau sebaliknya terlalu sedikit. Kita harus punya kemampuan untuk menentukan kapan saatnya berhenti bekerja dan kapan saatnya fokus pada keluarga atau hobi. Ini membutuhkan kesadaran diri yang tinggi dan manajemen waktu yang baik. Misalnya kita bisa membuat jadwal harian yang fleksibel tapi terstruktur, menetapkan waktu-waktu tertentu untuk tidak bekerja, dan menaati jadwal tersebut. Tantangan lainnya adalah komunikasi. Dalam lingkungan kerja yang mengadopsi work-life integration, komunikasi yang jelas dan terbuka menjadi kunci. Kita harus bisa mengkomunikasikan ekspektasi kita kepada atasan dan rekan kerja. Misalnya jika kita harus pergi menjemput anak di jam 3 siang, kita harus memberitahu tim agar mereka tahu kita tidak bisa dihubungi di jam tersebut. Sebaliknya kita juga harus open terhadap kebutuhan tim dan bersedia standby saat dibutuhkan, tentu saja dalam batas yang wajar. Komunikasi yang efektif akan mencegah kesalahpahaman dan memastikan semua orang berada di halaman yang sama. Perusahaan juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi work-life integration. Mereka harus menciptakan budaya kerja yang suportif dan fleksibel. Ini bisa berupa policy yang memungkinkan kerja dari rumah atau jam kerja yang fleksibel. Mereka juga perlu memberikan training kepada manajer tentang bagaimana mengelola tim dengan pendekatan ini, yaitu dengan fokus pada hasil bukan pada jam kerja. Manajer yang baik tidak akan peduli di mana dan kapan karyawannya bekerja, asalkan pekerjaan selesai dengan baik dan sesuai target. Ini adalah pergeseran dari budaya FaceTime, di mana kehadiran fisik di kantor dianggap lebih penting menjadi budaya yang berorientasi pada hasil dan performa. Pada akhirnya, work-life integration adalah tentang pilihan pribadi. Setiap orang punya cara yang berbeda dalam menyelaraskan pekerjaan dan kehidupan. Ada yang merasa nyaman dengan batasan yang jelas, ada juga yang lebih suka mencampur adukan keduanya. Yang terpenting adalah menemukan apa yang paling cocok untuk kita. Ini bukan tentang mengikuti tren, melainkan tentang menciptakan kehidupan yang sustainable dan fulfilling. Kita perlu merenungkan apa yang benar-benar penting bagi kita, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi, lalu mencari cara untuk menyelaraskan keduanya, agar kita bisa hidup lebih bahagia dan bermakna. Jadi, daripada terus-menerus merasa bersalah karena tidak bisa menciptakan batasan yang kaku antara pekerjaan dan hidup, mungkin sudah saatnya kita merangkul work-life integration. Anggap saja ini sebagai sebuah perjalanan untuk menemukan keseimbangan yang lebih alami, di mana pekerjaan dan kehidupan pribadi bisa saling melengkapi dan menguatkan. Ini bukan tentang memilih salah satu, melainkan bagaimana kita bisa mendapatkan yang terbaik dari keduanya. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi pekerja yang lebih baik, tetapi juga menjadi manusia yang lebih utuh. Kita bisa produktif di kantor tanpa mengorbankan kebahagiaan di rumah, dan sebaliknya, kita bisa menemukan energi dan motivasi dari kehidupan pribadi untuk menunjang karir. Ini adalah win-win solution yang kita semua butuhkan di era modern ini.